Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Dengan keyakinan yang sangat penuh, saya berani berstatement bahwa kebanyakan dari kita pasti pernah berpikir bagaimana sih bumi ini terbentuk, kenapa dinamakan bumi, bagaimana proses dan hal-hal yang berpengaruh di proses pembentukannya. Bagaimana mungkin bola batu panas yang dulu kacau balau sekarang menjadi tempat indah yang penuh kehidupan. Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu dong apa sih bumi itu. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet. Bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Semua berawal 13,8 miliar tahun lalu dengan sebuah peristiwa luar biasa yang disebut Big Bang. Alam semesta lahir dari satu titik kecil yang sangat panas dan padat. Lalu tiba-tiba, boom, alam semesta mulai mengembang. Pada saat itu, belum ada matahari, belum ada planet, dan tentu saja belum ada bumi. Namun, bintang-bintang pertama mulai lahir, mati, dan meledak dalam supernova yang menyebarkan elemen-elemen penting ke seluruh jagat raya. Dari sisa-sisa supernova inilah, elemen-elemen seperti hidrogen, oksigen, besi, dan karbon tercipta. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada. Awan gas dan debu kosmik berputar membentuk piringan besar dengan matahari lahir di tengah. Namun, tidak semua materi tertarik ke matahari. Sisa-sisanya mulai berkumpul membentuk benda-benda kecil yang disebut planetesimal. Planetesimal ini saling bertabrakan, menempel, dan tumbuh lebih besar. Setelah jutaan tahun benturan tak henti-henti, muncullah bola batu panas yang kita sebut bumi muda. Bumi pada awalnya bukan tempat yang ramah. Permukaannya penuh dengan lava cair dan letusan gunung berapi yang tak ada habisnya. Selain itu, bumi muda terus-menerus dihujani asteroid raksasa. Salah satu tabrakan terbesar terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Sebuah objek seukuran planet Mars yang disebut Theia menghantam bumi. Tabrakan ini menghancurkan sebagian bumi dan serpihan-serpihannya membentuk bulan yang sekarang setia mengitari planet kita. Seiring waktu, bumi mulai mendingin. Lava membeku membentuk kerak bumi pertama. Namun, kondisi masih jauh dari ideal untuk kehidupan. Sekitar 4 miliar tahun lalu, bumi mulai mengalami perubahan besar. Aktivitas gunung berapi melepaskan uap air dan gas-gas lainnya, membentuk atmosfer pertama. Bumi pun mengalami hujan tanpa henti selama jutaan tahun. Hujan ini mengisi cekungan-cekungan besar, membentuk lautan pertama di bumi. Lautan inilah yang kelak menjadi tempat lahirnya kehidupan pertama. Dengan adanya air, bumi akhirnya siap menyambut tamu spesial. Kehidupan pertama, sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Mikroorganisme sederhana seperti bakteri muncul di lautan. Makhluk kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi merekalah nenek moyang dari semua kehidupan yang ada di bumi, termasuk kita. Jadi, itulah perjalanan panjang bumi kita, dari kekacauan, tabrakan dahsyat, hingga menjadi rumah bagi jutaan spesies kehidupan. Planet kita ini telah melalui miliaran tahun perubahan luar biasa, dan tugas kita sekarang adalah menjaganya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.